Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan hari ini ibadah puasa masuk kepada 10 terakhir Ramadan. Dan tentunya dalam 10 terakhir Ramadan ini banyak keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur karena Allah memberikan kesehatan kepada kita agar kita bisa menggapai keberkahan tersebut. Salawat beserta salam selalu aturkan kita pada sang kedua sana itu Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, ikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Sahabat Al-Qudwah yang budiman, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang berpuasa menggapai nikmat takwa. Dalam surat yang saya bacakan di awal, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu seperti orang sebelum kamu gitu ya, agar kamu bertakwa. Kurang lebih seperti itu artinya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada sebuah hal yang harus kita pelajari dan harus kita dalami maknanya, yaitu tattaqun, takwa. Jadi sahabat Al-Qudwah yang budiman, berpuasa yang kita lakukan selama 30 hari ada sebuah prestasi besar yang akan diberikan oleh Allah, atau menjadi derajat penting manusia yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagi kita yang melakukan puasa, yaitu manusia-manusia yang bertakwa. Dan apabila kita mengerjakan puasa ini dengan benar, dengan tulus, maka insya Allah kita menjadi sarjana-sarjana Ramadan yang kemudian kita akan terus melaksanakan aktivitas Ramadan kita yang terus berkelanjutan setelah Ramadan. Itu yang sering saya sebut dengan sarjana Ramadan. Dan kita mendapatkan nikmat takwa tersebut. Karena kenapa? Karena kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menyelami hakikat puasa tersebut. Karena kita berpuasa menahan diri dari segala hal, tidak hanya lapar dan haus saja, nafsu, kemudian sifat sombong, kemudian kalau anak-anak tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk ya, melawan orang tua, kemudian berbohong, kemudian curang dalam pelajaran, itu tidak boleh. Dan bahkan secara alam sadar kita sadar kalau di bulan puasa ini itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Dan itu salah satu nikmat takwa yang diberikan oleh Allah kepada kita, teman-teman semua, atau sahabat Al-Qudwah yang budiman. Makanya berpuasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu bentuk sayang Allah kepada kita, yang kemudian Allah memberikan 1 bulannya dalam 1 tahunnya. Agar kenapa? Agar Allah ingin kita kembali kepada hakikat manusia, kembali kepada manusia yang sebenar-benarnya manusia, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai takwa, kalau kita sudah mendapatkan takwa tersebut, sahabat Al-Qudwah yang budiman, ada 4 hal atau ada 4 nikmat takwa yang akan kita rasakan. Yang pertama adalah orang yang bertakwa akan mencerminkan dalam dirinya sikap furqan, sikap pembeda. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil, mana yang salah. Dan ini sesuai dengan surat At-Tolak ya, ayat 2 dengan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka
Allah akan menjauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar untuk kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah menyelami puasa ini dan kita mendalami hakikat puasa ini, maka kita akan dijadikan oleh Allah orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita bisa sadar bahwa ini yang benar dan ini yang salah. Karena hakikatnya kita mendalami atau kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sahabat Al-Qudwah yang beriman, ketika kita bertakwa, apa yang kita dapatkan? Orang yang bertakwa akan diberikan solusi atau jalan keluar dari setiap problematika atau masalah. Yang ini masalah semuanya, ada masalah hidup, masalah sekolah, dan sebagainya. Karena kenapa? Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Terkhusus misalkan anak-anak Al-Qudwah ya, SMP IT Al-Qudwah Musirawas. Kalau kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap masalah yang ada pada diri kita. Karena Allah sudah menjanjikan hal itu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah kepada kita. Dengan syarat apa teman-teman semua, sahabat Al-Qudwah yang beriman, dengan syarat bertakwa. Kemudian, apa yang kita dapatkan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiganya adalah orang bertakwa akan mendapati setiap urusannya kemudahan dalam melaksanakannya. Baik itu urusan kehidupan dunia maupun urusan dalam ibadahnya. Karena dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan-urusannya. Itu sudah menjadi janji Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan? Apabila takwa ini menjadi sebuah keistiqomahan bersama seluruh penduduk negeri, maka akan menjadi jalan bagi Allah untuk melimpahkan berkah kepada kita semua. Makanya kalau seluruh umat manusia ini semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada masalah-masalah besar. Bahkan Allah tidak akan memberikan bencana kepada suatu daerah dan negeri. Karena kenapa? Karena setiap manusia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman semua, apabila kita mendalami hakikat puasa kita hari ini, karena Allah memberikan derajat khusus ya, la'alakum tattaqun, kata Allah. Kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah memanggil orang-orang beriman agar dia terus menguatkan ketakwaannya dengan berpuasa. Makanya jangan khawatir, kita harus terus semangat dalam puasa ini. Agar kenapa? Agar Allah memberikan derajat takwa itu kepada kita. Mungkin itu materi atau tausiah dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi insan yang bertakwa dan hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.